Oke, selamat malam teman-teman semua. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Langsung saja akan saya bahas di sini, walaupun sedikit capek untuk kalian semua, yang mana biar teman-teman paham banyak desas-desus pemangkasan suku bunga dan banyak peristiwa penting untuk kripto yang berpotensi mempengaruhi pasar di minggu ini. Kalian harus tahu yang mana di minggu ini banyak peristiwa penting, ya, peristiwa yang penting yang wajib kita pantau dalam minggu ini supaya kita tahu apa yang akan terjadi di minggu-minggu ini. Kita akan bahas di sini untuk kalian semua. Langsung saja, nanti sebentar saya scroll dulu. Minggu ini adalah perhatian investor tertuju pada pidato ketua Fed AS si Jerome Powell. Pidato ini akan berlangsung setelah pertemuan terakhir Komite Pasar Terbuka FOMC tahun ini. Para investor sangat ingin mengetahui pandangan Powell mengenai kondisi ekonomi serta arah suku bunga di masa mendatang, ya. Meskipun inflasi saat ini terkendali, tingkat pengangguran masih rendah. Banyak pihak memperkirakan bahwa suku bunga akan diturunkan minggu depan. Kontrak berjangka CMC menunjukkan kemungkinan sebesar 90% akan dipotong bunga pada 10 Desember. Berarti bentar lagi kawan. Mudah-mudahan membuat market ini menghijau ya untuk akhir tahun supaya kita bisa cuan besar-besaran. Mudah-mudahan yang terjadi seperti itu. Kita akan lanjut di sini. Awal pekan ini dimulai pada hari Senin dengan pidato Powell serta pengumuman resmi mengenai penghentian program pengetatan kuantitatif QT oleh The Fed. Ini mantap. Kebijakan ini merupakan perubahan besar khususnya bagi pasar cryptocurrency. Akhir dari QT bisa menimbulkan volatilitas sehingga investor akan mencermati setiap sinyal terkait langkah selanjutnya dari The Fed. Pasar kripto sangat sensitif terhadap perubahan kebijakan semacam ini karena kebijakan yang lebih ketat sebelumnya telah berdampak negatif pada aset digital. Laporan ekonomi penting minggu ini diawali dengan data PMI manufaktur ISM untuk bulan November yang akan dirilis pada hari Senin. Laporan ini memberikan gambaran penting tentang kinerja industri manufaktur AS. Mudah-mudahan akhir tahun ini menjadi tahun yang juara cuan ya. Jangan ancur mulu payah ya. Laporan ekonomi penting minggu ini diawali dengan data PMI manufaktur ISM ya untuk bulan November yang akan dirilis pada hari Senin kawan. Sementara untuk data JOLTS ataupun Job Opening and Labor ini untuk bulan September yang sempat ditunda dijadwalkan akan dirilis pada hari Selasa bergantian ya. Informasi ini akan memberikan wawasan tambahan mengenai kondisi pasar tenaga kerja, data ekonomi dan dampaknya terhadap pasar. Hari Rabu lagi, jadi ini event-event yang penting ya. Hari Rabu diperkirakan akan menjadi hari yang sibuk dengan sejumlah laporan penting yang akan dirilis. Salah satu sorotan utama adalah data ketenaga kerjaan non pertanian ya untuk bulan November yang menjadi indikator penting dalam menilai peningkatan laporan kerja. Selain data PMI, juga jasa S&P Global untuk bulan November serta PMI non manufaktur dari ISM juga akan dipublikasikan. Laporan-laporan ini memberikan gambaran tentang kondisi sektor jasa yang merupakan bagian krusial dan perekonomian secara keseluruhan. Hari Kamis data awal klaim tunjangan pengangguran minggu. Wah, ini mantap ini ya. Si jobless claim ini akan dirilis. Data ini memberikan gambaran umum tentang situasi pengangguran terkini di AS. Mudah-mudahan stimulus langsung keluar ya. Selain itu, neraca perdagangan AS juga akan diumumkan yang akan membantu memberikan konteks lebih luas terhadap kondisi ekonomi nasional. Wah, banyak banget ya. Jadi Powell speak, QT, PMI data, ISM manufacturing ya. Wah, ini minggu ini sangat penting sekali kawan. Mudah-mudahan ya. Hari Jumat ada lagi. Hari Jumat akan menutup pekan dengan lapangan inflasi personal. Waduh, mantep ini.
PCI ya untuk bulan September yang menjadi salah satu indikator inflasi pilihan The Fed sebelum indeks sentimen konsumen untuk bulan Desember juga akan diumumkan. Fokus minggu ini tertuju pada kondisi pasar tenaga kerja, data PMI, dan tren inflasi. Volatilitas di pasar cryptocurrency bisa meningkat tergantung pada hasil data ekonomi dan keputusan dari Fed ya. Mudah-mudahan dipotong ya. Sementara itu mantan presiden, bukan mantan, Donald Trump telah mengumumkan bahwa ia telah memilih kandidat baru untuk posisi ketua Fed. Pengumuman resmi terkait hal ini diperkirakan akan dilakukan dalam waktu dekat. Wah, rame ini. Pokoknya banyak info-info, banyak hal-hal yang penting yang membuat volatilitas pasar di minggu ini. Ini penting. Mudah-mudahan menjadi paham kawan ya. Kemudian ini juga perlu kalian ketahui juga banyak sekali berita-berita yang menurut saya yang positif kalian ambil, yang buruknya kalian tendang ya. Peristiwa penting di pasar kripto yang wajib dipantau ya minggu ini. Ini juga ada analis memprediksi harga Cardano berpotensi naik 2.478% di tahun 2026. Kok bisa ya? Jadi ya nanti yang di grup saya jelaskan sedalam-dalamnya ini tentang prediksi harga Cardano akan naik sampai 2.470% di tahun 2026 ya. Itu yang terjadi untuk koin Cardano. Dan juga ada yang memprediksi altcoin season akan terjadi di tahun 2026. Mudah-mudahan kuartal 1 ya, sebelum lebaran puasa sudah pam. Kayaknya akan dimulai dari Desember. Saya rasa akan mulai masuk ke atas market sampai nanti kuartal 1 di tahun 2026 ya. Jadi altcoin season bakal terjadi di tahun 2026. Tanda-tanda yang harus diperhatikan apa saja di sini ya. Altcoin season tak kunjung datang, tahun 2025 hampir berakhir, namun musim altcoin yang dinanti-nantikan tak kunjung muncul. Meskipun ekspektasinya cukup tinggi, penyebutan tentang altcoin season di media sosial memang meningkat gratis minggu ini. Namun banyak trader dan analis masih belum yakin dengan kepastiannya. Ya, kita akan lihat di sini apa yang mendukung altcoin season akan terjadi. Inilah alasan mengapa musim altcoin mulai menguat kembali. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, pembahasan tentang alt season mengalami peningkatan selama 7 hari terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa para investor kembali melihat potensi terjadinya rally musim altcoin. Salah satu faktor yang mendorong ekspektasi tersebut adalah grafik perbandingan altcoin terhadap Bitcoin. Sangat sampai dikit hari ini. Oh ini ya, mudah-mudahan lah ya, pantesan ini mudah-mudahan. Jadi mudah-mudahan kita akan cuan bersama lah. Sebentar ya. Grafik ini yang dipantau itu grafik. Jadi grafik ini menunjukkan bahwa harga altcoin saat ini berada mendekati level support terendahnya dalam beberapa tahun terakhir. Jadi mendekati titik support di beberapa tahun terakhir itu, pas nanti menyentuh di support hijau baru pump ke atas. Ya, sayang saya nggak bisa lihatkan grafiknya. Nanti beli kamera yang canggih setelah cuan PP ya. Sebelum rally altcoin juga pernah dimulai dari level yang sama, sehingga ada kemungkinan besar pola serupa bisa terulang. Grafik yang sama juga menampilkan adanya batas atas yang menanjak area di mana musim altcoin sebelumnya biasanya berakhir. Harga altcoin saat ini masih cukup jauh dari titik tersebut, yang menandakan bahwa para investor mungkin melihat altcoin sebagai aset yang menarik, apalagi setelah mengalami penurunan harga baru-baru ini ya. Itu yang terjadi. Jadi altcoin season index juga menunjukkan bahwa pasar saat ini masih lebih condong ke BTC ya, karena BTCD-nya pun belum turun. Hal ini justru bisa menjadikan sinyal waktu yang tepat untuk altcoin, terutama karena kondisi pasar mulai pulih dengan fundamental ya mungkin ya.
Meskipun grafik tersebut mengonfirmasi bahwa musim altcoin belum benar-benar dimulai, situasi ini bisa menjadi penanda momen yang tepat seiring dengan upaya pemulihan pasar. Indikator kunci musim altcoin yang perlu diperhatikan, indikator musim altcoin beberapa di angka 35 pada saat pengamatan yang mengindikasikan kondisi pasar masih netral. All season dikatakan benar-benar terjadi ketika angka ini menembus di atas level 70 ya. Dalam sejarah musim altcoin biasanya dimulai ketika dominasi Bitcoin turun di bawah 60%. Grafik dominasi BTC sebagian besar menunjukkan tren penurunan selama bulan November ya. Mudah-mudahan itu aja. Saya rasa sudah cukup, agak lagi nggak fit ya. Tetap semangat, kayaknya PP juga sudah bottom. Suara saya sudah mau habis, tetap semangat, tetap yakin. Dengan banyaknya katalis, dengan banyaknya fundamental, pemangkasan suku bunga dan macam-macam, tidak ada tanda-tanda untuk ngebear, dan harga pun sekarang sudah lebih dari bear. Kita tunggu pumpnya saja, mudah-mudahan akan terjadi di akhir tahun ini sampai kuartal 1 di tahun 2026 ya. Yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tenang. Kiranya sudilah yang belum subscribe untuk subscribe, yang sudah Mas Bro ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cos.